Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pada Ibu Arkadini Akmal, SHP MPA, selaku dosen mengampu di mata kuliah Pemerintahan Nagari atau Desa. Pada kesempatan kali ini, saya Syifa Nazra dengan NIM 2104230 akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya terkait potensi dan hambatan pengembangan desa wisata di Nagari Dasar Padang, Kabupaten Padang Pariaman. Saja masuk pada pembahasan pertama terkait latar belakang. Nah, meskipun memiliki potensi wisata bahari dan kuliner, pemerintah Nagari Gasan Gadang menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan desa wisata. Hal ini dibuktikan dengan pengembangan desa wisata di Gasan Gadang yang sampai saat ini masih belum optimal sesuai yang dijelaskan oleh narasumber dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis terkait potensi dan hambatan pengembangan desa wisata di Nagari Gasan Padang, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya terkait landasan teori, pertama itu desa wisata. Nah, menurut Kufafik dan kawan-kawan 2010, desa wisata merupakan contoh dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di daerah perdesaan. Sedangkan menurut Maharyani dan kawan-kawan tahun 2010 menyatakan bahwa desa wisata harus menyajikan hampir semua elemen produk pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, akses transportasi dan komunikasi, fasilitas pariwisata, layanan tambahan, serta keterlibatan masyarakat. Selanjutnya terkait definisi pemerintahan nagari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nagari adalah wilayah yang dipimpin oleh seorang penghulu dengan batas-batas yang ditentukan oleh alam seperti hutan, gunung, dan sungai. Rujuk dari Rahmat. Selanjutnya, secara umum, nagari merupakan kesatuan adat dengan struktur pemerintahan yang berbasis adat, memiliki wilayah ulat sendiri, serta rakyat dan anak kemenakan. Nah, di sini setiap keputusan dalam nagari diambil melalui musyawarah untuk kepentingan umum. Selanjutnya, pembahasan terkait metode penelitian. Di sini jenis penelitiannya dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut pendapat dari Subionyo tahun 2018, metode kualitatif deskriptif merupakan metode yang berpedoman pada filsafat post-positivisme. Terkait lokasi penelitian, dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di kantor Wali Nagari Gasan Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya terkait sumber data, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari data di lokasi penelitian melalui wawancara dengan narasumber yaitu Sekretaris Nagari Gasan Gadang, Bapak Armansyah Putra, AMA. Sedangkan data sekunder berupa dokumen, buku-buku, artikel, dan informasi tertulis yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya terkait teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk membandingkan antara hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, pembahasan terkait gambaran umum lokasi penelitian. Nah, pemerintah Nagari Gasan Gadang terletak di Kecamatan Batanggasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dan merupakan bagian dari sistem pemerintah nagari yang berakar pada tradisi Minangkabau. Nagari Gasan Gadang dipimpin oleh seorang wali nagari yaitu Bapak Tri Sukma SEMM. Nah, pemerintahan ini didukung oleh perangkat nagari dan badan musyawarah nagari atau BAMUS serta terdiri dari beberapa orang sebagai unit terkecil. Selanjutnya, terkait potensi desa wisata Nagari Gasan Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, berdasarkan hasil dari studi lapangan terkait potensi dan tantangan pengembangan desa wisata di Nagari Gasan Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, dapat kita jelaskan beberapa potensi dari desa wisata Nagari Gasan Gadang yang dianalisis berdasarkan indikator desa wisata yang dikemukakan oleh Maharyani dan kawan-kawan tahun 2010, yaitu pertama, pada aspek daya tarik wisata atau attraction, desa wisata Nagari Gasan Gadang memiliki daya tarik wisata bahari yang sangat menarik bagi pengunjung. Pantai Arga yang indah dengan pemandangan alam yang menawan, termasuk sunset yang memukau menjadi salah satu alasan utama wisatawan datang ke sini. Sedangkan bagi para penggemar olahraga air, terdapat juga spot untuk surfing yang menawarkan tantangan dan keseruan. Selain itu, area ini menjadikan tempat yang cocok untuk berfoto, termasuk spot foto prewedding yang menarik.
Pengunjung juga dapat merasakan pengalaman berkemah di camping ground yang dikelilingi oleh alam yang asri. Tentunya menambah kesan petualangan selama berkunjung. Nah, selain wisata bahari, di Pantai Arga juga terdapat wisata kuliner yang menawarkan hidangan khas yang menguas selera, salah satunya itu lauk sambal. Hidangan ini terkenal dengan cita rasa yang unik dan menjadi favorit di kalangan wisatawan tentunya. Selanjutnya, pada aspek akses transportasi dan komunikasi atau accessibility, akses transportasi dan komunikasi di kawasan desa wisata Nagari Kadang cukup memadai untuk mendukung kegiatan wisata. Untuk mencapai nagari ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum dari kota terdekat seperti Padang. Jalan menuju Nagari Kadang umumnya dalam kondisi baik karena pada tahun 2024 juga telah dilakukan pembangunan infrastruktur jalan meskipun masih belum sepenuhnya rampung. Sedangkan untuk akses komunikasi, sinyal telepon seluler dan akses internet sudah cukup baik sehingga memungkinkan wisatawan untuk tetap terhubung dengan keluarga atau berbagi pengalaman mereka di media sosial. Selanjutnya, yang ketiga itu aspek fasilitas pariwisata atau amenities. Di kawasan desa wisata Nagari Kadang sudah terdapat akomodasi homestay yang menjadikan tempat menginap bagi wisatawan yang ingin merasakan kehidupan lokal tentunya. Selain itu, ada restoran yang warung makan yang menyajikan berbagai hidangan khas Minangkabau sehingga pengunjung dapat menikmati kuliner lokal. Untuk mendukung aktivitas wisata, tersedia juga area parkir yang memadai bagi para pengunjung. Selanjutnya, aspek layanan tambahan atau ancillaries. Di kawasan desa wisata Nagari Kadang terdapat beberapa layanan tambahan yang mendukung pengalaman wisatawan dan meningkatkan kenyamanan selama berkunjung. Salah satunya adalah layanan pemandu wisata lokal yang siap membantu pengunjung menjelajahi keindahan alam dan budaya setempat. Pemandu tidak hanya memberikan informasi tentang tempat-tempat menarik, tapi juga berbagi cerita dan tradisi yang ada di negari. Terakhir itu keterlibatan masyarakat atau community involvement. Nah, dalam mengelola desa wisata negeri Gasan Gadang melibatkan peran aktif masyarakat sekitar. Ini dibuktikan dengan dibentuknya kelompok sadar wisata atau Darwis pada tahun 2019 oleh pemerintah Nagari Gasan Gadang. Darwis ini terdiri dari masyarakat sekitar lokasi wisata yang paham tentang cara pengembangan suatu objek wisata. Nah, adapun program kerja dari Darwis adalah melakukan pembenahan agar objek wisata bahari yang ada di Nagari Gasan Gadang dapat berkembang dan menggali potensi wisata apa yang ada di pesisir pantai. Selanjutnya, materi terkait hasil hambatan pengembangan desa wisata di Negeri Kadang Kabupaten Padang Pariaman. Yang pertama yaitu minimnya dana atau anggaran. Nah, berdasarkan wawancara, sumber dana dalam mengembangkan pariwisata di Negeri Kadang hanya tergantung dari keagresifan Darwis dalam mengelola pariwisata yang ada. Salah satunya dengan diadakannya pesta pantai setiap Lebaran atau Idul Fitri, di mana pengunjung dikenakan tarif kunjungan wisatawan per orang senilai Rp5.000 pada Lebaran tahun 2024. Diketahui total pendapatan dari tarif kunjungan wisatawan ke Pantai Arga Gasan Gandang sekitar Rp5.500.000. Tentunya anggaran tersebut sangat terbatas untuk mengelola sebuah desa wisata. Adapun harapan pemerintah negeri Gasan Gadang untuk perkembangan wisata bahari ke depannya, desa wisata negeri Gasan Gadang dikelola oleh badan usaha milik negeri. Selanjutnya, konflik dengan tokoh masyarakat. Nah, selain keterbatasan dana atau anggaran, konflik berkepanjangan dengan tokoh masyarakat turut menjadi hambatan dalam mengembangkan desa wisata Nagari Gasan Gadang, yakni adanya kecemburuan sosial antara Darwis dengan tokoh dan masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan lahan wisata merupakan lahan adat atau tanah wilayah. Adapun upaya dilakukan oleh pemerintah negara yaitu melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat agar turut membuat peraturan atau larangan untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Arga, seperti wisatawan harus menjaga sikap, perkataan, dan penampilan yang sopan saat berada di kawasan pantai Gagasan Gadang. Selanjutnya, hambatan yang terakhir yaitu minimnya kunjungan wisatawan. Nah, minimnya jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata Nagari Gasan Gadang yang disebabkan oleh kurangnya promosi yang efektif mengenai potensi desa wisata yang ada. Baiklah, sekian presentasi dari hasil laporan PJBL saya di Nagari Gasan Gadang. Berikut dokumentasi saat wawancara atau penelitian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.